dia menjadi scalping dulu ya. Jadi pakai time frame 5 menit, pakai time frame yang kecil-kecil ya untuk mengejar gitu kan. Nah, ini akhirnya kita harus cari yang sesuai dengan karakter kita time frame-nya. Nah, seperti saya sendiri, karakter saya cenderung pakai daily H4H1 ya. Kenapa? Karena memang posisi seperti saya bekerja sebagai profesional ya, saya cenderung waktu trading malam ya. Nah, itu yang kita tetapkan sendiri. Jadi kalau kita berusaha terus-menerus dengan market, akhirnya pekerjaan utama kita terbengkelai ya, profesi utama kita berantakan. Nah, itu nggak bagus ya. Nah, terus trading metodenya apa yang mau digunakan? Nah, di sini trading method itu maksudnya misalkan dengan chart pattern ya, terus kemudian entry-nya dengan candlestick ya. Nah, kemudian support resistance. Nah, trading method ini masing-masing orang punya karakter sendiri-sendiri dan pakai apa yang betul-betul nyaman di kita, artinya apa yang betul-betul kita mudah menangkapnya. Nah, kriteria untuk enter. Nah, tadi kriterianya misalkan kalau pakai candlestick ya, yang pin bar di posisi strong classic support and resistance atau strong dynamic support and resistance ya. Nah, kriteria apa yang digunakan untuk exit trade with profit or loss ya, maksudnya ini profit atau loss ya. Kalau untung misalkan ada yang kriterianya 1:1 ya. Nah, untuk di asuransi rata-rata digunakan 1:1 ya, nggak apa-apa, itu udah cukup gitu kan. Karena kadang-kadang ada orang bilang oh idealnya 1:3 atau ya mungkin untuk experience-nya dia berhasil seperti itu. Namun untuk rata-rata orang akan lebih mudah kalau 1:1 ya itu. Nah, oke. Nah, jadi comprehensive trading plan is first step toward trading sukses. Jadi kita mesti buat perencanaan yang betul-betul menyeluruh ya, untuk membuat kita sukses dalam trading ini ya. Oke. Nah, ini yang poin kedua, ignoring leverage. Nah, banyak orang yang tidak memahami leverage ini. Jadi sebetulnya leverage yang mau dipakai itu berapa gitu kan. Nah, terus jumlah modal yang akan dipakai untuk masuk dalam trading dan hasilnya secara persentage itu bisa beda-beda. Maksudnya begini, sebagai contoh, ketika kita membeli saham senilai 10 juta ya, maka yang diperlukan juga uang 10 juta ya. Kalau kita mau beli saham, stok atau investasi misalkan bond itu ori, suku, syariah gitu ya, nilainya 100 juta, yang kita perlukan juga kurang lebih bisa jadi 95 juta ya, atau 99, range antara 100 juta ya kan. Sama saham pun juga yang kita perlukan kalau misalnya 100 juta ya 100 juta gitu. Nah, namun untuk forex dan futures ini menggunakan leverage ya. Artinya kalau kita mau memberikan untuk mengendalikan suatu trading yang senilai 10.000, kita bisa dengan modal 1.000 gitu kan. Itu leverage. Dan beda-beda broker, beda leverage-nya. Artinya apa? Kalau leverage-nya besar, kemungkinannya kalau profit juga tinggi. Sekaligus sebaliknya, kalau loss-nya juga akan tinggi. Itu. Nah, ini teman-teman yang supaya pahami. Jadi kalau kita keliru, mungkin bingung kalau ada broker-broker tertentu yang leverage-nya bisa sampai 1.000 gitu kan ya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah cepet banget uangnya habis gitu kan ya. Itu pengertian tentang leverage ya. Nah, jadi di sini artinya forex futures ini ada unlimited risk. Risknya itu tidak terbatas. Artinya ya kalau loss ya habis semua gitu. Maksudnya dibandingkan dengan saham, misalkan kalaupun terjeleknya dia tidur, suatu saat entah berapa lama ya dia akan bisa kembali
kembali ke masih ada value-nya gitu kan. Terjeleknya pun yang gocap gitu ya, Rp50. Tapi enggak nol gitu dibandingkan dengan trading forex atau futures yang bisa betul-betul nol atau margin call gitu kan. Nah, di sini artinya apa? Sekali lagi di sini account sizing-nya. Size dari account itu berapa yang teman-teman nyaman untuk kehilangan gitu kan. Nah, jadi memang harus prepare baik secara finansial maupun secara emosional untuk drawdown. Drawdown nanti akan saya terangkan di slide berikutnya. Nah, kemudian rutin setiap bulan ya kita analisa profit dan loss kita, dan termasuk metode yang kita gunakan itu hasilnya seperti apa, ya kan? Nah, karena semua ini menyangkut probabilitas, ya kan? Nah, di sini yang kita harus pahami benar-benar sungguh-sungguh. Nah, kemudian ya masing-masing harus punya proses mechanical trading system, ya. Nanti saya akan share kira-kira mechanical itu maksudnya apa. Mechanical itu betul-betul bukan robot ya. Mechanical itu maksudnya kita betul-betul mengikuti satu sistematis gitu. Sebagai contoh misalkan ya sekali lagi coffee shop gitu kan. Ketika mau menyajikan satu cangkir kopi, itu kan ada proses-proses step by step-nya ya kan. Misalkan mendidihkan air, menyiapkan bubuk kopinya, kemudian masuk ke shakernya. Nah, kemudian ada proses misalkan gulanya dipisah, ada yang sudah digabung, tambahkan susu, semua ada proses. Ini yang disebut sistematis. Kita nggak bisa balik gitu ya, proses itu. Jadi kalau dibalik, misalkan airnya dituang dulu, kemudian baru kopinya yang terjadi apa? Kopinya akan mengapung gitu kan ya. Nah itu sekedar contoh ya. Oke. Nah sekarang kita akan masuk ke drawdown. Jadi maksudnya drawdown ini apa? Tadi waktu kita belajar tentang leverage itu bisa menimbulkan keuntungan sekaligus kerugian. Nah, itu sebabnya kita mesti jaga. Drawdown maksudnya kalau kita loss-nya dari equity 5%, maka kita akan perlu effort untuk mencari profit 5,3%. Kalau 10%, ya kita effortnya harus mencari 11,1%. Dan seterusnya. Begitu dananya kurang 25%, jadi maksudnya begini, kalau misalkan Anda modal $1.000 gitu kan, $1.000, kemudian uangnya berkurang 25%, artinya tinggal $750. Maka dari modal 750 itu untuk kembali ke angka 1.000, yang dari turun 25% kembali lagi ke 1.000, itu perlu mencari profit sampai 33,3%. Dan seterusnya, semakin rendah drawdown-nya, maksudnya semakin besar, semakin balasnya turun semakin rendah. Misalkan uangnya dari 1.000 turun jadi 500, maka harus berusaha untuk mencari profit 100%. Effort ini semakin tinggi dan semakin berjalan ke bawah ini, tingkat frustasi itu semakin besar, tingkat frustasi kita ya, sampai akhirnya pada mencapai MC atau margin call. Karena kita semakin cenderung begitu sudah lebih rata-rata terjadi lewat dari sini, ketika lebih dari 30% terus menerus, orang akan cenderung self-sabotase. Self-sabotase itu artinya apa? Dia akan cenderung ignore, asal-asalan, tidak mau analisa, akhirnya sampai habis ya. Ini yang jadi kita bicara saat ini adalah bad trader. Jadi bad trader semacam ini yang perlu kita hindari sama-sama. Nah, artinya apa? Solusinya adalah dengan position sizing, kemudian harus selalu punya set itu apa? Stop loss, entry point, sama target profit. Ini dari awal harus sudah clear ya. Oke. Nextnya, nah ini cocok sekali. Jadi kalau kita lihat feedback dari teman-teman di sini ya, kita bahas sebentar. Oke, terima kasih ya. Ada 32 partisipan di sini. Jadi apa yang menghalangi kita investasi dan trading? Apa yang menghalangi? Takut untuk mengambil risiko ya. Kemudian ragu-ragu ya. Nah, kita mau attack yang 3 ini. Jadi kalau saya nggak berani ngambil risiko, caranya gimana? Ini yang kita cari solusinya sama-sama ya.
kalau ragu-ragu caranya gimana gitu kan ya. Kemudian kalau waiting for perfect time caranya gimana ya, ini akan kita bahas ya. Oke, terima kasih feedbacknya, luar biasa sekali teman-teman, sangat bagus sekali ya. Jadi fear of taking risk, nggak berani mengambil risiko ya. Nah di sini lebih dari 60% partisipan ya menyatakan kalau nggak berani ngambil risiko ya. Kenapa? Karena kita berpikir bedanya trading sama bisnis real itu kita berharap bisa dapat uang gampang ya, dan kita lebih cenderung fokus pada upside potensial. Upside potensial itu maksudnya yang sering diceritakan itu adalah untung-untung ya, profit gitu kan. Tapi jarang sekali kalau di luaran sana orang jujur downside risk-nya itu apa, kemungkinan rugi segala macam itu nggak dijelaskan secara terperinci ya. Nah kemudian how to avoid proper risk control ya. Jadi ini risk management. Jadi di sini oke, teman-teman 60% menjawab bahwa fear of taking risk, risiko itu selalu ada ya. Nah, namun yang saat ini kita mau katakan bersama-sama adalah risiko itu harus kita kelola. Nah, nanti ada persentage macam-macam, ini sesuai dengan kepribadian masing-masing ya. Nah, jadi solusinya gimana? Solusi yang kita lakukan adalah mengurangi jumlah risiko ya, terus mengurangi volatility untuk daily basis. Maksudnya itu tergantung dari teman-teman punya risk acceptance. Jadi risk acceptance itu berani menerima risiko seperti apa. Nah itu teman-teman yang pilih volatilitasnya. Volatilitas itu macam-macam. Secara singkat, misalkan contoh gold, satu hari pergerakannya itu bisa range antara 100 ya sampai 150 pips per hari, ya kan? Nah kemudian bagaimana dengan misalkan Euro USD, itu range antara 60-70 pips per hari, ya. GBP USD itu range-nya lebih tinggi lagi, dia bisa range antara 90 sampai 110 pips per hari. Itu yang harus kita pahami lebih dahulu sebelum teman-teman masuk ya. Itu volatilitasnya itu harus diketahui ya. Terus kemudian diversifikasi, ini kalau diperlukan. Diversifikasi itu maksudnya begini, kalau seperti yang disarankan, misalkan teman-teman punya dana, katakanlah dana dengan 100 juta misalkan. Nah, maka tergantung dari teman-teman ya, misalkan katakanlah yang 50 ya, katakanlah masuk yang fixed income, fixed income itu sebenarnya misalkan ori ya, deposit dan lain-lain ya. Nah, saya ambil asumsi jumlah supaya mudah. Nah, dari situ kemudian ada sebagian lagi yang dimasukkan ke saham. Nah, sebagian kecil yang ini untuk trading futures, itu maksudnya diversifikasi among different market. Jadi jangan kebalik, misalkan ada teman-teman yang maaf karena COVID-19 misalkan dapat pesangon dari perusahaan, katakanlah misalnya cukup besar 1 miliar, kemudian 1 miliar dimasukkan ke forex futures. Ya kalau tidak punya dasar yang kuat dan tidak punya knowledge yang tepat, ya habis. Dan sayang sekali bagi teman tersebut mungkin sudah tidak mudah kembali masuk ke job market ya, misalkan begitu. Atau sebaliknya, misalkan sebagai business owner ya, kemudian uang hasil dari project, revenue yang seharusnya dipakai untuk membiayai project berikutnya dimasukkan ke forex futures, ya itu sesuatu yang salah ya. Jadi diversifikasi betul-betul ketika masuk forex futures ini ada uang yang kita bisa afford ya untuk lose ya. Nah kemudian different market, bisa juga different trading time frame. Artinya apa? Kalau ada yang long term, misalkan ada yang day trading itu maksudnya dalam satu hari udah selesai, tapi ada juga mungkin yang posisi yang memang di hold selama beberapa hari ya. Itu bagus juga. Jadi di sini kita belajar bersama-sama untuk melihat solusi-solusinya ya. Proper account sizing, ada stop loss, dan ada mental stop. Stop loss saya akan terangkan di slide berikutnya. Mental stop itu maksudnya begini,
Kalau udah jelas-jelas misalkan masing-masing orang bisa beda-beda. Kalau udah dalam sehari misalkan atau 2 hari 3 kali trade loss, ya sebaiknya stop dulu, tenang dulu. Ya, ada orang yang 5 kali, oke. Nah, ini yang menentukan diri kita sendiri. Problemnya di trading itu apa? Kan untuk mengendalikan diri. Problem utamanya adalah bagaimana kita bisa men-stop diri sendiri, atau bagi teman-teman yang berjoin di Emerging Premier, di join di E-Club, pasti diberitahu ketika Master Gemang sampaikan stop, ya artinya stop dulu gitu. Kalau kita maksain, yang terjadi adalah loss. Misalkan begini, bisa jadi misalkan saya trading, ya katakanlah, oh ya hari ini pagi ini profit, misalkan anggap 100, angkanya 100. Udah profit 100, ya stop gitu. Ketika sore atau malam coba entry lagi, yang terjadi apa? 100 itu bisa loss lagi. Nah, ini jadi mental stop ini maksudnya stop pada saat profit dan stop pada saat loss. Karena kecenderungan kita secara human nature itu ketika kita loss beberapa kali akan cenderung berusaha balas dendam, reverse. Ya, nah ini yang kita hindari, ya. Nah terus solusinya bagaimana? Jadi untuk mengatasi ini juga kita mesti account size-nya atau position size-nya harus tepat. Nah, jadi contoh, sekali lagi contoh, bagi teman-teman ini penting sekali. Silakan di capture, paling enggak supaya tahu, ya. Nah, jadi solusinya kalau kita punya trading goal, kita harusnya position sizing yang tepat. Nah, ini contoh sekali lagi untuk yang berakhiran USD. Berakhiran USD itu maksudnya pair dengan USD. Misalkan gold, XAUSD, gold spot ya, Euro USD, GBP USD, AUD USD, NZ USD. Karena hitungannya untuk yang pair Jepang bisa berbeda ya, Japanese Yen. Contoh, ketika entry, ya kita punya modal 1000 dan siap menanggung risiko 2%, ya, maka bila stop loss-nya minus 50 pip, ya, stop loss kita 50 pip, stop loss 50 pip itu bisa dipakai untuk misalkan yang forex, ya, forex misalkan Euro USD itu masih oke. Nah, di sini stop loss 50 pip itu dengan kerugian yang kita terima $20 minus $20, maka lot size-nya 0,04, ya, kalau 1000 untuk mudah. Kalau ini 10.000 ya tinggal 0,4 kali 10 ya masing-masing. Ini saya ngambil contoh supaya mudah. Demikian juga kalau equity-nya 2000, ya ini tinggal dikali 2 kalau stop loss-nya begini. Ini untuk memudahkan perhitungan. Nah, kalau risk-nya 2% dengan jumlah equity yang sama, tapi stop loss-nya kita lebarin, ya. Nah, ini kenapa banyak orang yang tidak mengerti ketika stop loss-nya dipanjangin, ya, ternyata dia size-nya tetap sama, akibatnya dia akan menderita kerugian yang lebih besar dan yang merusak psikologisnya kita. Jadi kalau stop loss-nya 70 pip, ya, nah dengan kerugian $20 maka size-nya 0,03. Nah 70 pip ini biasanya diterapkan untuk gold, ya, dan juga kalau 100 pip diterapkan untuk gold. Jadi kalau kerugiannya siapnya 2% dengan account 1000, maka masuknya 0,02. Demikian seterusnya, ya. Jadi maksudnya begini, kalau kita masuk ke 4%, ya, dengan stop loss 50 pip, maka masuknya juga 0,08. Ketika kita masuk 0,08, itu artinya kita siap kalau loss $40. Dengan $40 itu udah ikhlas gitu, hati hati tenang gitu ya. Nah itu juga. Demikian juga misalkan dan ini bisa Anda teruskan sendiri buat latihan hitungan ya. 6% ya dengan stop loss 50 pip, maka account size-nya bisa 0,12 ya. Dan akhirnya kerugian yang ditimbulkan bisa minus $60. Bahkan kalau dengan